Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Silakan. Saya dari perkumpulan lelaki masa depan yang suka rambutan dan kesemek. Wah, disingkat? Singkat. Preman Sarkem. Wah. Pak, sebenarnya kalau kita bicara lokalisasi, itu sebenarnya sama dengan lokalisir. Mengelokalisir. Nah, melokalisir artinya membatasi suatu tempat atau lingkungan, diberi pembatasan. Artinya menyediakan suatu tempat untuk tujuan tertentu, dilokalisasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Tapi ke arah sininya itu diartikan lokalisasi itu diidentikan dengan tempat, mohon maaf, pelacuran. Iya betul. Ya, tempat bekerjanya PSK. Iya. Saya ingin tekankan ya, kalau kita mendengar lokalisasi, Anda jangan berpikiran yang jelek-jelek. Loh, kenapa? Loh, karena di sana itu cantik-cantik. Oh, Jangan berpikiran iya. yang jelek-jelek. Benar. Cuma begini Pak, ada beberapa pemerintah daerah yang memang punya aturan masing-masing ya. Terutama di Surabaya seperti kita ketahui jelas dulu. Bu Risma tuh yang namanya lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu kita kenal namanya Doli. Iya. Dan sekarang sudah ditutup kalau malam. Loh, kalau siang? Kalau siang nggak ada. Ya udah nggak ada berarti. Nah ya berarti sudah nggak ada. Karena dulu, karena dia itu sebenarnya letaknya juga di perkampungan. Jadi itu tidak terpisah dengan jarak tertentu. Dalam perkampungan itu ada sebuah gang yang agak besar itulah tempat prostitusi. Nah Doli itu yang mengawali itu jalan itu ya? Dulu namanya itu Doli, memang orang itu zaman Belanda Pak. Saya sih sependapat, kalau kita tadi bicara, oke lah kita bicara yang terdekat aja kemarin kejadian Kalijodo. Itu dikatakan bahwa itu digusur bukan karena prostitusinya. Bukan. Tapi karena itu menempati lahan yang memang bukan miliknya. Dan kita bicara visi misi tadi dikatakan melokalisasi, sekarang bicara masalah pelacuran. Gubernur Ali Sadikin dulu pernah punya ide untuk melegalisasikan atau melokalisasi perjudian. Yaitu di Ancol itu. Itu termasuk, artinya apa? Itu memang sesuai atau maunya diperuntukkan hal-hal seperti di Malaysia yang namanya genteng itu. Genting. Tidak di atas rumah, tapi di atas gunung. Yaitu genting namanya daerah, nama daerah itu. Dan hebatnya itu adalah tempat perjudian. Iya. Dan hebatnya mereka bikin aturan warga Malaysia yang muslim justru tidak boleh berjudi di sana. Iya. Jadi kalau kelihatan orang Melayu gitu disuruh berhenti, udah kamu capek istirahat dulu. Lo Melayu sih? Udah nggak boleh masuk maksudnya. Kan Melayu. Orang Melayu kan udah kamu capek lari kan, Melayu itu kan lari. Kalau melaku itu jalan. Melayu bahasa Jawa. Iya. Jadi kalau ditanya paspor, kalau dia warga Malaysia dia nggak boleh masuk situ. Artinya dia memproteksi untuk warganya sendiri yang memang tidak boleh. Tapi untuk warga asing silakan. Karena di situ pajaknya banyak. Iya. Maksudnya pendapatan daerah juga dari situ. Yang jadi masalah kan hasil dari situ berkah atau tidak kita nggak tahu. Nah itu juga kita nggak perlu tahu itu Malaysia. Urusan Malaysia itu. Kalau tidak salah sekarang ada istilah yang lebih bagusnya lah. Ya. Buat kan dulu pelacur, terus jadi PSK. Yang saya tahu sekarang namanya pramunikmat. Pramunikmat? Iya. Ah itu bikin sendiri tuh. Itu bikin sendiri. Enggak, silahkan cek bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Nal, gimana Nal? Setuju nggak lokalisasi ini? Selamat malam. Ya. Malam. Saya dari sekelompok lelaki imut suami sejahtera. Disingkat apa tuh? Selimut Sutra. Wih. Sebetulnya dalam lokalisasi bukannya prostitusi, tapi itu lengkap Kang. Karena ini sahabatan. Prostitudirastik. Apa tuh prostitudirastik? Prostitudirastik. Prostitusi, judi, minuman keras, dan narkotik. Oh. Itu sahabat tuh berempat tuh biasanya. Biasanya berteman. Kadang-kadang si judi kadang ikut kadang enggak. Cuman kalau prostitusi, minuman keras sama narkotik biasanya temenan. Waktu itu pernah ada statement dari Pak Ahok ya. Beliau berkata bahwa lebih ingin sampah berserakan di mana-mana atau dikumpulkan dalam satu toilet. Nah, artinya tadi juga di headline berita melihat bahwa Pak Ahok ingin lokalisasi itu dijadiin gitu kan. Prostitusi kita tahu
sampai negara besar pun yang sudah berbudaya jauh lebih daripada Indonesia tetap tidak bisa menghilangkan prostitusi. Jadi pilihannya adalah mau dilokalisasi atau tidak. Tapi kan budaya tertua memang prostitusi dan judi. Betul, salah satu bisnis tertua adalah Ya, seks bisnis yang manusia, dibayar. ya. Saya sudah beberapa kali kunjungan kerja ke berbagai red light district di dunia. Oh, Oke. Saya pernah ke daerah Zedik atau De Wallen di Amsterdam. distrik, oh itu Red light district. red light ya. Saking profesionalnya di sana, orang Belanda bilang bahwa daerah paling aman di Amsterdam adalah red light district. Polisi setiap 5 meter ada, jaga, standby. Hak-haknya diperhitungkan, mereka diawasi, dikontrol kesehatannya, pajak ditarik tinggi. Terus saya pernah ke Paris, red light district namanya Pigalle. Saya seperti biasa kan punya teman dari Prancis, seorang sosiolog yang mengamati dunia malam. Dia berkata dalam bahasa Prancis, il y a trois façons de gérer la prostitution. Ada 3 cara untuk menangani masalah prostitusi. Yang pertama adalah abolition. Abolisi Ya, maksudnya. abolition itu adalah absolute criminalisation. Artinya dilarang. Jadi emang udah kejahatan aja. Yang kedua adalah lawan dari abolition, yaitu legalisation atau regulation. Dilegalkan dan diatur. Siongnya boleh dikurangin nggak biar nggak terlalu banyak siong-siong? Kan Français, je parle français Oh harus ya, harus ada siongnya ya. Ya, jadi kalau Oke. legalisation atau Siong, iya. regulation itu dilegalkan, tapi diatur segala sesuatunya. Yang ketiga adalah dekriminalisation atau toleransiong. Toleransi siong. Oh. Jadi nggak diatur, nggak dilarang, sok aja. Wah itu namanya amsyong kalau gitu. Amsyong. Amsyong. Amsyong bukan bahasa Prancis itu Yang penting bahasa ada syongnya, Pak. Cina. Amsyong. Ngerti kan? emang. Jadi Iya. ada 3 kata si SWMI. Dilarang, diizinkan, tapi diatur, atau dibebaskan. Dibebaskan. Pilihannya begitu. Pilihannya begitu. Kalau saya cenderung lebih senang yang kedua, legalisation. Oh dilegalkan. Tapi diatur. Regulation. Gitu. Jadi kalau misalnya dilokalisasi dalam sebuah tempat, Iya. itu akan memudahkan pengontrolan. Misalnya pendampingan rutin dari Departemen Kesehatan Iya. atau dari Dinas Sosial dan juga pengecekan kesehatan. Karena PSK yang ada di lokalisasi punya peluang terhindar 50% dibandingkan dengan PSK yang berada di luar lokalisasi. Kan ada yang jalan masing-masing ya. Iya, sendiri-sendiri. Kalau yang di dalam mereka rutin didata, Maksudnya rutin apa? diperiksa kesehatannya. Iya. Gitu. Jadi memang semuanya tertata gitu loh Kang. Jadi sebelumnya saya mau nanya, penyebab utama prostitusi apa sih? Banyak masalah kan itu. Ya apa? Satunya ekonomi. Banyak bisa Faktor ekonomi misalnya. Kemiskinan. Ya, tapi apapun itu saya tidak setuju dengan Nah. Kang Ronald. Saya dari gerombolan wanita narsis, pikirannya sempit tapi nggak rasis. Wah disingkat apa tuh? Garis finis. Wih, Terima kasih. garis finish. Ya. Oke, saya tidak setuju ya kan. Daripada ada lokalisasi atau sertifikasi, lebih baik mereka diajarkan keterampilan. Itu biasanya setelah ini baru diajarkan keterampilan. Ya enggak, maksudnya bukan keterampilan untuk melakukan ini itu. Oh bukan. Lebih keterampilan dalam Oh kirain saya, usaha. kirain keterampilan dalam Kalau melayani. keterampilan dalam ini itu mah udah otomatis Iya. pasti bisa aja gitu. Oh loh. gitu? Ha-ha. Semua gitu? Ya, mau coba? Hai. Lanjut lah. Iya karena ini masalah apa ya, akhlak saya bilang. Ya. Ya kan akhlak. Saya setuju Jadi itu. baik agama atau apapun itu pastinya tidak membenarkan adanya prostitusi. Iya benar. Baik online ataupun apapun itu. Iya. Jadi kita sebaiknya ya lebih baik daripada dilokalisasi atau disertifikasi, mendingan benar-benar wanita-wanita itu diajarkan keterampilan yang Iya. baik menurut sebisanya mereka. Betul. Gitu. Akhirnya bermanfaat. ya Karena kan? itu bisa dipakai secara keilmuannya, bisa dipakai, ininya juga karena kan yang namanya prostitusi itu berapa lama sih mereka akan Iya, jadi benar. prostitusi? Ya, Betul. Nah, betul kan? Ada Betul. masa. Palingan Ya. 1 jam Dan- setengah Kang. Saya Dan belum tahu pernah nggak? melihat ada prostitusi lansia, nggak ada. Dan Dek, lu mana dek? mereka itu ternyata
ternyata tidak tertekan sama sekali. Mereka itu malah setelah ada mereka tidak merasa kehilangan pekerjaan, mereka justru merasa bebas. Merasa bebas gitu. Hidup yang aku jalani sekarang ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang benar ya Allah. Nah, bisa dilihat kan Orang yang itu baik mereka gimana. merasa bebas dan ingin mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang halal. Betul, karena berarti Betul. ada tekanan kalau yang ini. Karena gimana pun juga pasti mereka itu punya hati nurani, Iya. pengennya yang halal, pengennya yang baik-baik, Iya. itu menurut saya. Ini berarti harus ada masuk yang namanya masyarakat yang di sekitar dan kita-kita semuanya juga harus care terhadap mereka untuk mengangkat mereka kan seperti Iya, itu. betul. Jangan dijauhi ya. Kalau menurut saya tuh lokalisasi itu ada manfaatnya kenapa dilokalisir gitu Iya. ya. Jadi kegiatan prostitusi itu di situ gitu, orang tahu di situ. Jadi misalnya suami-suami kita itu mau bandel, ya kan? Baru lewat aja, apalagi langsung parkir itu udah ketahuan, ya kan? Jadi Iya. kita nggak perlu lagi nyari-nyari di mana, rumah yang mana, Betul. apartemen yang mana. Tahu kalau di situ pasti ngapain lagi, ya kan? Iya. Nggak Ya, mungkin makanya kan? pakai taksi ke Tapi sana. kan, tapi kan belum tentu suami Anda ke situ, bisa aja malah ada perempuan lain di apartemen mana. gitu. Nah, kalau itu beda lagi tuh bukan PSK itu. Bukan. Apa itu? Pacar, simpenan. Selingkuhan. Itu lebih mahal itu kalau yang kayak gitu, Ya. ya kan? Kalau yang harian-harian kayaknya ya di lokalisasi situ kan. Nah itu satu. Yang kedua adalah kalau saya lihat tuh kalau di lokalisasi itu ada baiknya juga buat lingkungan sekitar. Karena kalau di lokalisasi ya otomatis harga tanah di sekitar lokalisasi itu nggak akan naik. Investasinya segitu-segitu aja. Jadi buat yang mau cari rumah itu di situ aja nggak mahal, nggak naik-naik. Buat investasi nggak bagus, tapi kalau buat orang cari rumah bagus di Bagus situ. karena harganya tidak naik-naik. Cuma ada resikonya, Resikonya. ya terlalu dekat ke lokalisasi Ya. gitu. Ya, itu mesti baik-baik Bisa jaga jalan suaminya. kaki, Kasih ya. alarm aja, jadi kalau jalan jauh bunyi gitu. Tweet, 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 gitu. Nih misalnya. saya mau tanya sama masyarakat umum nih. Ini Mono nih. Kalau misalkan prostitusi itu harus dilokalisasi Pak. Nah jadi kalau misalkan dibilang devisa negara itu sangat benar sekali Pak. Jadi seperti tadi di Malaysia Oh, orang devisa negara? Iya Pak. Gimana? Karena kayak Doli itu merupakan salah satu tempat lokalisasi terbesar di Asia Iya. Tenggara waktu itu kan. Mau nggak mau kan yang dari luar negeri juga pada main ke situ Pak. Itu merupakan satu pendapatan Pak. Gitu kan. Apalagi untuk golongan orang-orang yang Selena Gomez Pak. Kalau Selena Gomez apa? Sekali kena goyang langsung lemes. Oh begitu. Iya Pak, itu. Kamu Mas Justin Denny, Bieber ya? maaf. Ya. Saya dari kelompok abang-abang Iya. yang perhatian tapi rempong dan suka makan soang. Disingkat. Disingkat apa tuh? Kafe Remang. Wah. Kafe Remang. Gimana menurut Saya Uli ini? kenapa tadi diungkapkan sama Mbak Ola tertekan? Karena di sana itu sebetulnya sebelum mau diusir, Iya. itu mau dikasih penghargaan sebagai pemecah rekor muri. Yaitu Di sana itu sebetulnya tempat yang paling ramah seluruh dunia. ramah dari Maksudnya, mana? ramah gimana? Misalnya Mas Nih, Denny lewat di situ, lewat di saya situ. PSK-nya Iya, lewat. Coba. Saya lewat. Mas Denny selamat malam silahkan kalau mau masuk. Oh ramah gitu ya. Monggo silakan. Kalau nggak mau masuk, kalau nggak mau masuk, Ya, kalau nggak mau misalnya masuk. iya kita yang masuk. Oh, Oh gimana? Loh, Ramah. hidup itu pilihan Mbak Venirus. Misalnya saya nanya sama Mas Kimo. Kimo, daging ayam sama daging tikus enak mana? Ayam dong. Nah berarti pernah makan daging tikus. Iya. Nah, hidup itu pilihan. Ya benar, 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 betul. Hidup itu pilihan. Pak, saya balas. Hidup adalah pilihan. Pilihan. Iya. Iya. Buntut sapi sama buntut tikus panjangan mana? Ya jangan udah tahu buntut sapi. Salah, buntut tikus. Loh kok buntut tikus? Buntut tikus nempel ke tanah, sapi enggak. Itu. Panjangan tikus Pak ya. Iya iya. Iya Pak, kan? Orang hidup kayaknya itu pilihan. kan. Apa? Pilihan. Itu pilihan tuh apa? Daging tikus Nah, sama daging kecoa, nah, enak mana? nggak ada yang enak. Oh berarti pernah makan bareng kita. Aduh. Iya. Beneran Silakan. saya pernah ke Swedia. Nah, Waktu itu dia nggak ada di rumah, akhirnya saya balik. Swedia kan sama negara. Oh iya ya. Pakai Iya. payung ya berarti. Jadi Swedia. gini, pemerintah payung. Swedia itu sukses menurunkan angka prostitusi dalam 5 tahun itu sampai 60%. Nah itu. Ada 4 hal ya. Pelaku prostitusi itu disebut sebagai kekerasan terhadap wanita. Secara undang-undang di Swedia dianggap kekerasan terhadap wanita, itu pertama. Nah, Iya. kedua, pria yang melakukan praktek prostitusi berarti melakukan kriminal.
Karena Pelanggar Karena dia melakukan kekerasan. kekerasan terhadap wanita. Harus ditindak secara kriminal. Melakukan pelanggaran. Yang ketiga, wanita sebagai korban kekerasan itu harus mendapatkan bantuan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pinter jahit disuruh masak. Yang Gimana sih? pinter jahit kok disuruh Lah, masak. nah terus apa? Ya, Ya dia kan disuruh- sudah pinter jahit, masa disuruh jahit. Iya benar. Kan siapa tahu dia nggak bisa Oh, iya, masak. iya, Yang pinter benar. jahit ya suruh masak. Yang pinter masak Betul Mas. suruh Iya jahit. benar. Ah, lupa. Tepuk tangan dulu untuk calon tong. Benar. Terus masyarakat diedukasi untuk menghilangkan sejarah bahwa prostitusi itu hal yang wajar. Akhirnya dalam 5 tahun hampir 60% berkurang. 60% itu udah prostitusinya udah berkurang. Iya, bagus. Karena mereka udah jadi mucikari. Loh, gimana sih? Nambah Nah, dong. Jadi intinya apa? Kalau kita mau tegas, sebenarnya apapun itu bisa. Bisa. Dan tidak semua, pas semua itu pasti ada efek negatif, efek positif. Apapun, untuk hal yang jelek saja orang tuh berani mengeluarkan uang. Uang, betul. Effort mengeluarkan uang itu nggak masalah, padahal untuk dosa. Iya. Nah, untuk yang baik kadang-kadang malah susah. Artinya apa? Ya apa artinya Apa? itu? Loh, Apa ini orang artinya? tanya malah ditanya kan saya bingung. Enggak, intinya gini loh, kalau saya mengamati kalimatnya Cak Lontong ini. Coba diterjemahkan dengan yang lebih sederhana. Sebenarnya intinya kita nggak usah neko-neko. Kalau kita punya anak, Mm-mm. nah misalnya baru kenal, Iya. tidur satu kamar, Iya. beda jenis itu enggak masalah. Yang jadi masalah- masalah itu kalau nggak tidur. Masalah Ini hubungannya apa Kalau- yang tadi ya? Ya orang yang jelasin aja juga nggak jelas kok. Kita juga jelasinnya asal aja. Mbak. Kalau Diki gimana menurut Diki? Ya aku sih tadi pengen Gimana menyikapi. kalau misalnya pada satu saat ketika Anda akan berbicara ternyata kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam mengatasi masalah tanpa solusi. Tadi kita sudah membicarakan mengenai lokalisasi pelacuran. Sekarang kita menuju ke lokalisasi perjudian. Seperti ini, hati-hati wacana lokalisasi judi di Jakarta. Jadi judi juga akan dijadikan di lokalisasi. Cuman dengan beberapa persyaratan tertentu tentu saja ya. Ini karena judi. Tapi dimanapun juga, agama manapun juga itu selalu melarang judi. Dan judi itu haram. Nah, tetapi kalau misalnya di lokalisasi, apakah Anda setuju? Diki, Selamat malam Kang Dini. selamat malam. Diki Saya dari mana? Saya dari mas-mas gemar jajan, banyak duit dan sangar. Wah, disingkat apa tuh? Meja bandar ya. Oke, ya. Terus terang saya orang yang sangat setuju jika ada lokalisasi perjudian. Hmm. Amat sangat setuju. Apalagi kita lihat di sini hasil dari lokalisasi perjudian ini bisa menambah devisa negara atau pendapatan negara. Ya, Kalau melihat dari tanggapan dari kakak Ola tadi, ya. Ola itu bilang katanya haram, katanya dosa. Itu apabila kita melihat dari sudut pandang vertikal ke atas. Oh, ada lagi yang horizontal. Ya horizontal itu ya manusiawi aja, kita butuh duit dan kita menikmati dari hasil dari lokalisasi perjudian tersebut. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya diagonal, toh dia yang gonal bukan kita. Bukan kita, ya. Kalau kita gonal ya itu baru bermasalah. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya Mbak Feni, Iya saya. setuju juga ya? Oh, lokalisasi perjudian. Iya. Kita tuh kan kadang-kadang tuh berpikir bahwa yang namanya penjudi itu jahat. Iya, Ya kan padahal betul. penjudi itu nggak selalu jahat loh. Contohnya di Las Vegas itu ada penjudi yang memang dia jago ya. Jadi kalau dia judi tuh dia menang terus. Iya. Tapi duitnya itu kemudian dia gunakan untuk menolong orang-orang. Bukan cuma menolong orang yang ada di Las Vegas Iya. aja, tapi juga di luar Las Vegas. Namanya ini Robin Hood modern. Ini namanya dia itu adalah Robin Hood 702. Jadi di websitenya siapa yang membutuhkan bantuan itu bisa curhat sama dia gitu. Kayak curhat dong Robin gitu. Tapi kan emang si Robinnya tuh pasti menang dia tuh. Saya nggak tahu. Tapi Sering kalau dia menang. menang, duitnya pasti dikasih ke orang yang membutuhkan, bukan buat dia aja. Jadi mungkin karena begitu jadi berkah ya, dia mungkin menang terus jadinya. Jadi menurut Feni kalau misalnya untuk membantu orang boleh melakukan walaupun itu misalnya nggak boleh ya haram. Tapi kalau Ya misalnya- berjudi itu kalau misalnya gini, yang merugikan orang lain deh nggak boleh. Misalnya dia judi kalah terus, akhirnya dia ngambil uangnya keluarganya, Ya. dia ambil buat main judi, dia pakai uang orang buat main judi sampai berhutang banyak itu nggak boleh. Tapi kalau menang, judi kalau menang, menang Ya dia kalau nggak minta menang, uang. kalau Heeh. menang, kalau kalah gimana? Kan karena Ya juga- harus menang makanya. Nggak bisa, karena berjudi itu mereka membutuhkan uang yang banyak. Caranya kadang-kadang sampai akhirnya dia harus mencuri untuk mendapatkan uang yang banyak, ya Ya. kan? Jadi sebenarnya emang udah salah.
Kalau memang kalah, kalau menang enggak. Ya kalau menang, tapi namanya Enggak, berjudi gini, itu Kimo, pasti ada sebentar. kalah, ada menang. Nggak mungkin menang terus. Iya. Kalau Tapi Pak kalah dia Denny- salah, kalau menang enggak. Ya Ya nggak Bentar, ya. bisa. Harus tahu filosofinya dulu. Apa? Kenapa dinamakan judi? Ah, Secara etimologi, iya. judi terdiri dari dua suku kata. Oh, Ju. judi. Dan Di. jujur Oh. dilarang. Jadi orang judi itu orang yang jujur Dilarang. Oh, dilarang gitu. siapa Benar, aja, itu Oh, judi. dilarang oleh agama, Iya. dilarang oleh pemerintah. Kira-kira percaya nggak? Enggak. Masa sih? Kalau nggak percaya berani berapa? Itu judi. Contoh. Judi gimana? Contoh tapi judi. Iya, saya bilang harus Iya. tahu filosofinya. Betul. Yang namanya judi, jujur dilarang. Nah aja. itu dan judi itu tidak boleh dari kecil diajarkan untuk berjudi. Bang Roma aja bilang. kok. Iya. Ya. Tapi saya mewakili penonton hari ini yang hijau-hijau ini semua pada Betul. geleng-geleng kepala. Ini teman-teman dengan dari tema STI hari. Ganesha ya. Tepuk tangan dong Ya. STI Ganesha. Saya setuju sekali dengan lokalisasi yang tadi judi. Judi. Yang judi. Sebenarnya judi itu yang bikin haram itu sebenarnya bukan kegiatannya Pak. Loh, Tapi taruhannya Pak. Kalau judi, kalau taruhannya yang baik-baik, yang positif. Misalnya kita main gaple Pak. Nah. Taruhannya kalau kalah puasa Senin Kamis ya. Nah, Boleh Pak. betul. Kita main judi Pak puasanya nampain janda-janda kelaparan. Kan boleh Pak. Iya benar. Ya silakan Nal. Ya termasuk. Dari dampak nekat, Nah, lebih nekat mana orang yang kecanduan prostitusi atau kecanduan judi? kalau misalnya saya lihat secara kasat serse ya misalnya. Kasat mata. Hah? Kasat mata, Kang. Ya kasat mata. Secara pengalaman bagaimana Kang Denny? Ya judi kayaknya tuh. Betul. Ya. Jadi orang ketagihan prostitusi dampak nekatnya Iya. relatif lebih kecil. Kalau judi dampak nekatnya lebih tinggi, bisa sampai harta terkuras. Iya. Ketagihan prostitusi tidak sampai sebegitu. Pandawa, Pandawa. Yudhistira, Yudhistira. doyan judi. Salah satu kelemahan Dari dari Yudhistira. Pandawa, salah satunya adalah judi. Dari mulai awalnya receh, sampai yang paling berat adalah mempertaruhkan negara. Terusir. Bayangkan negara dijadikan bahan taruhan. Betapa bahayanya judi. Nah, kalau tadi kan saya jalan-jalan ke berbagai red light district di berbagai dunia. Saya Nah. juga sempat jalan-jalan kan ke berbagai tempat. Oh, jadi Judi, bukan ya. hanya ke Las Vegas berarti ya? Saya pernah di Venetian, Macau. Kalau tentang prostitusi saya ketemu, Judi ini di mana? kalau judi saya juga ketemu sama orang yang sama. Oh, siapa? Sama juga itu. Orang Prancis juga. Namanya Emmanuel S2SB. Dia bikin buku juga yang berjudul Sang Pasang Sing Kenging. Buku tulisannya dia tentang judi. Intinya si Emmanuel S2SB ini bilang bahwa judi itu ada dua jenis. Judi kolektif dan judi massal. Judi kolektif itu adalah judi yang ada di kasino. Ya. Dan yang kedua adalah judi massal. Judi massal tuh berarti Togel. Yang harus dilokalisasi itu adalah judi yang kolektif. Seperti kasino yang tidak punya pengaruh langsung buat orang kecil. Kenapa? Yang mainnya orang-orang kaya, Iya. high rollers. Nggak ada hubungannya sama orang kecil. Tapi kalau judi massal seperti togel atau zaman dulu Porkas dan SDSB itu mah harus dihapuskan total. Karena yang ikutan banyak orang-orang kecil. Dengan melokalisasi judi bukan berarti menyetujui adanya judi, tapi bagaimana mengatur dan mengelola agar meminimalisir dampak dari judi. Uangnya diambil, pajaknya bisa dipakai buat membiayai tempat rehabilitasi narkoba, pembinaan PSK, pemberantasan minuman keras, bayar hutang negara. Ada manfaatnya kan? Iya. Soal itu baik, Dosa atau buruk, tidak? normatif, saya kira saya nggak nyampe situ pembahasannya. Kalau misalnya nggak boleh ya nggak boleh sebenarnya. Tapi Iya. ya terserah. Jadi Kalau kalau- seperti itu kan kesepakatan bersama mereka. Enggak, ini kalau bicara lokalisasi, oke lah. Kita, Judi, iya. Enggak, tadi pertama tentang pelajaran di lokalisasi mungkin secara fisik itu lebih gampang. Tapi judi, itu kalau kita ngomong di lokalisasi, Iya. itu hal yang menurut saya sangat susah. Lo kenapa? Karena judi itu secara mendasar ada 4. Yang kelima, Loh, empat. Yang dulu. 4 satu-satu dong. nah ini saya sedang berjudi tadi. Oh, Siapa iya. tahu ada yang kelima ternyata enggak. Iya. 4. Yang pertama, itu judi dengan jenis undian. Iya. Lotre, Itu massal. SDSB dulu Iya, ada, Totor. togel. Totor. Itu diundi, yang keluar berapa.
itu lewat undian. Yang kedua ada taruhan. Ada orang main sepak bola, gol. Skor. Gol, iya nggak apa-apa. Ya apa hubungannya ya? Skor atau apa Maksudnya gitu. di dibuat sepak bola taruhan. aja dibuat taruhan, menang siapa, Ada menang siapa. balap kuda, dibuat taruhan. Ada balap motor, Tinju. ditonton. Ya, balap motor maksudnya di judi juga. Sambil taruhan. Iya. Arti itu judi yang tergolong taruhan. Karena apapun bisa dipertaruhkan. Bahkan bukan pertandingan pun dibuat taruhan. Saya punya tetangganya saking isengnya, Iya. plat Yang sepele. mobil yang lewat itu dibuat taruhan. Ganjil Angka genap. belakangnya ganjil atau genap. Iya. Dan anehnya apa? Saya ikut. Iya, kayak itu. Itu yang aneh. aneh ya, itu. Kan konyol banget itu. Konyol. Berarti Artinya ada itu judi pengikut. taruhan. Itu apapun bisa dipertaruhkan. Yang ketiga. Yang ketiga judi antar sesama pejudi. Memainkan sesuatu, bisa poker, bisa main Gaple. remi, gaple atau apapun. Itu Gaple pejudi. ke judi lah, itu memain. Loh, kalau Kalau ada taruhan, taruhannya ada jadi duitnya, judi. iya. Makanya saya bilang itu yang Taruhan, main iya. antar pemain judi bertaruh. Yang keempat, itu antara pejudi dan mesin. Oh, jackpot. Ada jackpot. Minum terlalu banyak langsung jackpot. Ini mungkin slot mesin ya Ca ya? Ya apapun. Slot mesin ya? Mesin apapun. Terus apa kayak yang itu roulette. Roulette. Kalau jackpot itu permainan dari Sunda ya. Terus dangding itu. Jackpot itu. Jackpot. Tulung. Ya kan? Jackpot. Dangding itu juga mengajarkan kita. Dadu. Yang mesin, yang main-main. Ding dong. Hah? Dingdong. Judi dingdong. Ding dong ding. Ya dingdong deng. Yang menjadi permasalahan ini antara bangga atau tidak, Indonesia ini ternyata di Singapura itu adalah merupakan tamu istimewa kalau untuk masalah judi. Jadi orang Indonesia yang ingin berjudi, dia berangkat ke Singapura. Ini dia, orang Indonesia terbanyak di kasino Singapura. Luar biasa. Ini prestasi atau demoralisasi? Saya gak heran ini. Gak heran, kenapa? Anda jangan meninjau ini hanya jumlah bahwa orang Indonesia banyak main judi di kasino itu. Ya, Secara geografis, negara yang terdekat dengan Singapura, dengan jumlah penduduk terbesar adalah Indonesia. iya. Artinya apa? Kita ngomong, kalau hanya 1/4 penduduk Indonesia main judi, yang 3/4 kan gak main judi. Itu sama semua orang Singapura main judi, banyak kan kita. Padahal masalahnya misalnya ini orang seluruh warga Singapura itu judi semua. Itu kan rusak artinya. Nah kita hanya 1/4 yang rusak, lebih banyak kita. Jadi jangan bicara masalah kuantitas. Iya bukan masalah Gak bisa dibandingkan. Kecuali kalau di kutub utara yang datang itu banyak orang Indonesia baru itu heran. Karena secara geografis sangat Dingin ya. susah sampai dibela-belain. Itu kan maksudnya Cak, dari keseluruhan ini orang Indonesia itu berarti banyak orang kaya. Tetapi kenapa negara kita tidak seperti itu? Ini yang jadi permasalahannya. Ini salah satunya penjudi Indonesia urutan 3 besar VIP member di Casino Marina Bay Sands Singapura. Tapi beda loh Mas Denny dengan data statistik yang saya Oh, punya. Anda punya data sendiri? Untuk pejudi di Indonesia Ya. ini justru angkanya menurun. Loh, Oh kan? Menurun pada anak cucunya. Jadi itu sudah mulai sampai lo gimana sih itu keluarga-keluarganya. turunan? Enggak, kalau judi kan Lah iya, masing-masing. cuma ngasih tahu aja informasi ini Iya, penting iya, iya. gitu loh. Tetapi nanti kita bahas lagi ya, bagaimana kalau misalnya kenapa si perjudian itu harus dilokalisasi. Nah ini tanggapannya pasti akan bermacam-macam lebih. Tetapi itu tidak akan bahas. Karena kita akan membahas nanti masalah balap liar. Ya, kita